Galon loh bang. Mau lihat Ya, rupiah gua? mau. Mau lihat rupiah gua lo? Karena kami tinggal di desa ini masih pakai ini kuda. Kadang pakai elang kami. Bau banget. Hah? Dari sini aja masih udah bau nih. Saya pakai masker Bau nggak kentut. bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo Ferry, celoteh Ferry. Wah, Ferio, celoteh Ferio. Sing sehat ya kabehane ya, sing waras, sing lempeng, sing berkah pokoknya uripe. Ki langsung ki. Katanya situasi ekonomi kita aman, tapi harga kebutuhan sehari-hari sekarang makin berat. Jare aman, tapi kebutuhan duit 50.000 wis lah hargane kini 100.000 50.000. Lah hargane bos. Cepet entok ya duitnya beneran. Harga larang. Aku mau mengomentari pidato dari Pak Presiden Prabowo yang ini nih. Jadi Sebenarnya saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya banyak negara panik, Indonesia masih oke. sebenarnya sebagai diaspora mungkin kita adalah salah satu pihak yang sangat diuntungkan dengan adanya kondisi di mana nilai tukar rupiah itu melemah. Kenapa? Karena kita ini diaspora banyak yang masih mungkin ngirim uang ke rumah, ke keluarga, ke teman-teman dan lain sebagainya di Indonesia, atau mungkin saat kita melakukan donasi ke NGO di Indonesia gitu ya. Dan dari hasil nilai tukar yang melemah itu, jadi uang kita lebih banyak nih biar masih bisa kita alokasikan untuk hal-hal lain di negara kita. Cuma pada kenyataannya sama sekali nggak ngerasain bahagia dengan adanya situasi ini, karena justru aku ngerasa malah sedih dan miris karena aku ikut prihatin dengan gimana kondisi keluargaku, teman-temanku, kalian semua di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau secara logika saat nilai tukar itu melemah, banyak barang-barang yang harganya itu akan naik, dan justru paling dirugikan itu adalah orang-orang dengan ekonomi menengah atau bahkan menengah ke bawah ya teman-teman. Kenapa? Karena gaji kita kan nggak naik dengan adanya situasi seperti ini, kecuali teman-teman kerja yang gajinya itu memang pakai mata uang asing gitu. Tapi untuk yang kita gajinya masih rupiah, itu kan nggak naik gaji kita, sedangkan pengeluaran kita itu akan bertambah. Kenapa? Karena masih banyak banget bahan-bahan barang baku untuk makanan sehari-hari aja yang itu tuh impor dari luar. Nah, kedelai gitu ya, misalkan menurut data BPS aja hampir lebih dari mayoritas kedelai kita itu impor dari luar. Belum lagi gandum. Nah, kedelai ini buat apa? Buat bikin tahu, buat bikin tempe, buat bikin kecap. Gandum buat bikin mie, buat bikin tepung dan lain sebagainya, yang pasti harga proses produksinya akan naik kan, karena barangnya makin mahal gitu. Harga produksi naik, harga barangnya pun akan naik di pasaran, sedangkan gaji kita atau pendapatan kita segitu-gitu aja. Tapi teman-teman, mungkin yang aku bicarakan ini adalah teori ya, karena bukan nggak tinggal di sana. Yang sebenarnya aku pengen tanyakan di video ini adalah, menurut teman-teman yang ada di Indonesia, teman-teman yang mungkin di desa juga, nggak cuma di kota atau semuanya gitu, apakah kalian merasakan adanya perubahan terhadap barang-barang baku di Indonesia? Apakah kalian merasakan sekarang barang-barang itu makin mahal atau enggak? Karena mungkin yang aku bicarakan itu hanya teori. Mbak, harga tempe tahu semuanya Mbak itu beneran naik. Duit 50.000 Mbak, 50.000, 50.000 itu tidak ada apa-apanya. Satu hari habis. Sangu sekolah bocah, masyarakat menengah ke bawah ya Mbak, terus nganggo mangan, misalnya nganggo bensin, motor. Lah kapapae, duit 100.000 juga lah kapapae. UMR Cirebon, UMR Jakarta ya pengeluarannya lebih gede maning nih karena. Aduh, jadi ya keder Mbak, ndak serengat. Puyeng ngangana puyeng. Yang bilang rupiah melemah nih, lihat. Rupiah gua bisa ngangkat botol tuh. Lah, Wah, di rumahku malah bisa angkat galon. Galon loh bang. Nih, rupiah kuat. Baru juga segitu. apa maning? Mau diadu dengan rupiah gua? Apa? Mau lihat Ya, rupiah gua? mau. Mau lihat rupiah gua lo? No, lihat. Bisa angkat bocil, no, lihat. Gimana? Kuat nggak rupiah gua? Duitnya bisa ngangkat anaknya.
Apa maning gelisah? Katanya rakyat di desa nggak pakai dolar. Aduh. Katanya rakyat desa gak pakai dolar, malah rakyat desa tuh pakai dolar. Gimana maksudnya? Awas sih contoh, kita beli mie ayam 15.000. Iya. Mie-nya itu terbuat dari tepung terigu ya teman-teman. Tepung terigu Masuk, yang dari masuk. gandum ini, itu gandum kita 100% impor. Impor dari mana? Dari Australia sama Ukraina. Itu dibayar pakai apa? Pakai dolar. Nah sekarang ayamnya, pakan ayam itu kedelai sama jagung. Sebagian dari kedelai dan jagung kita impor. Bayarnya pakai apa? Pakai dolar lagi. Minyak goreng, oke lah, sawit kita lokal. Tapi harga patokannya itu pakai CIF Rotterdam. Ya tetap dolar. Jadi kalau kita bilang mie ayam yang harganya 15.000, 4-5 ribunya itu dipengaruhi oleh dolar. Dan Bapak juga lupa 3,9 pekerja migran di Indonesia itu berasal dari desa, dari Jawa Timur, Jawa Barat, NTB. Mereka tuh kirim remitansi ke Indonesia sebesar 288 triliun. Apa itu remitansi? Remitansi itu kirim uang lintas negara. Jadi mereka yang kerja di luar negeri, mereka kirim uang ke keluarga mereka yang ada di desa di Indonesia. Ya sebenarnya rakyat desa itu juga cukup dekat dengan dolar. Tapi ada hal yang jauh lebih serius dari pernyataan ini, yaitu apa yang terjadi terhadap ekonomi negara kalau pemimpin negaranya ngomong kayak gini. Aku mau coba bahas secara detail di video lain terkait ini. Ampun. Iya juga ya. Nggak ada urusannya dolar naik sama desa. Oh ya betul lah. Karena kami tinggal di desa ini masih pakai ini kuda. Kadang pakai elang kami. Ya kan? Kalau makan kami masih Kuda-kudaan. berburu kami. Iya, kalau kadang-kadang kalau di laut apa di sungai kami nombak. Nyari ikan udah nggak pakai jaring-jaring lagi. Nombak kami. Iya. Udah itu kalau mau kemana-mana nggak pakai gojek lah kami. Pakai apa? Pakai kuda. Kalau mau makan kami nggak pesan-pesan gojek, GoFood segala enggak. Kuda yang ngomong enak nih. Berburu tombak kami. Kudanya. Kan enak lah kalau kami ini hidup di desa mah nggak usah dipikirin karena kami ini bisa hidup mandiri gitu. Di sini kan banyak hewan-hewan yang berkeliaran, bisalah kami bertahan hidup. Nggak ada hubungannya dolar naik. Yang berhubungan itu orang-orang yang di kota, yang sering-sering keluar negeri, yang setahun sekali keluar negeri, setahun 50 kali keluar negeri. Nah itu berhubungan itu. Kadang-kadang kami kalau mau pindah tempat, kami pakai ini, bukan pakai alat transportasi Pakai apa? umum. Pakai apa? Bukan. Pakai apa? Kami nggak pakai bis, kami nggak pakai ini. Kami pakai ilmu hitam, ya, yang bisa pindah tempat. Teleportasi kami. Hidup kami di sini ini udah aman, tentram, sentosa. Nggak ada hubungannya lah. Mau dolar 17.000, mau rupiah 17.000, nggak ada hubungannya. Karena kami ini nggak pakai uang. Kami pakai apa? Kami pakai tukar-tukaran. Iya. Kalau yang sebelah ada somai, kami mau somai, kami tukar pakai kol. Kalau kami lagi pengen makan beras, kalau kami ada ubi, kami tukar ubi. Enak kan kami di sini. Enak. Hidup di desa aman, tentram, damai. Iya, Masya Allah. Kalau kami mau pakai plastik, nggak ada plastik, kami pakai daun pisang. Bungkus-bungkus nggak pakai plastik, pakai daun pisang, daun jati, daun ketela, daun kates, daun ubi. Semuanya kami pakai bungkus-bungkus. Toglo KB. Jadi kalau kamu orang yang tinggal di kota itu mau pindah ke kampung, saya support, nanti saya jemput pakai ilmu teleportasi. Kalian diam aja di titik 23, nanti saya pindahkan ya. Nanti saya jemput. Yang penting kalian udah siap hidup berburu, hidup berkuda, kadang pakai elang, kadang pakai kuda, ya. Hidup kalian harus smart ya di sini. Karena apa? Memanfaatkan situasi. Di sini nggak ada serba canggih, enak, nggak ada. Karena di sini udah nggak pakai rupiah di sini. Kalau mau apa-apa tinggal ambil. Namanya Indonesia kan kaya raya. Memang tempatnya berlimpah, emas ada, energinya banyak, ya kan, timah banyak. Hutan pun dilindungi, kebun sawit banyak. Wadone ayu ya. Wadon desa iku ayu-ayu, guys. Oh, arane Mira. Program MBG punya saingan baru. Nah, apa Ki? Program MBG punya saingan. Apa? Jadi baru-baru ini lagi ramai soal makanan buatan Superindo yang dibanding-bandingkan dengan makanan bergizi gratis dari pemerintah. Banyak yang menilai makanan buatan Superindo ini lebih manusiawi dibandingkan program MBG. Bukan tanpa sebab penilaian ini diberikan netizen. Kita bisa lihat seberapa bagusnya kualitas makanan Superindo seharga 15.000 ini. Gak cuma kualitas makanannya, tapi gizinya juga seimbang antara karbohidrat, protein, serat, dan lain-lainnya. Lalu yang terpenting, semua makanan ini masih fresh dan belum ada kasus keracunan karena makanan Superindo ini.
Banyak netizen yang menyarankan kalau Superindo lebih baik bikin dapur MBG juga untuk kebutuhan anak-anak. Bayangkan seberapa senangnya anak-anak jika menu yang disajikan seperti ini. Mantap ya. Mantap itu, mantap beneran. Setuju saya. Iya, ambune baunya dari sini aja udah. Ambune. Ipalnya baru satu berarti. Bau. Ya kan salah, kan harus satu dapur satu. Ya. Meskipun pemiliknya kan ini harus satu-satu. Gimana sih? Itu berarti Bau. ambune baunya dari sini aja udah. Bau banget. Hah? Dari sini aja mesti udah bau nih. Saya pakai masker Bau nggak kentut. bau. Mana nih? Ipalnya baru satu berarti. Soalnya ada satu tuh, tapi diperkuat. Ya kan salah-salah, kan harus satu dapur satu. Ya. Meskipun pemiliknya kan ini harus satu-satu. Siap. Gimana sih? Itu berarti nggak ada ipalnya. Siap. Yang kemarin kejadian. Siap. Harusnya terakhir itu nggak bau. Ini cuci omprengnya. Ini terlalu dalam ya. Kalau terlalu dalam, maksudnya harusnya pakai zinc. Kenapa? Karena kalau kayak gini, dia mau nguras lagi ke airnya pasti malas. Ngerti nggak? Iya. Itu juga saya lihat kamu cuci omprengnya nggak ada itu, nggak ada raknya. Mana tak tunjuk opreng? Ya raknya ompreng mana? Nggak masak ya. Dapurnya aja kayak gini, gimana nggak racunan? Aku tahu kamu pinter, aku tahu kamu ahli gizi, tapi ketentuan selama ini dari hal-hal yang kita temukan tuh ini adalah bagian yang bermasalah. Dan sudah dibuat surat edaran, sudah diingatkan berkali-kali. Toglo. Allah Gusti. Jadi cuci ompreng itu jadi satu sama sebelah. Ya kok kamu diem aja? Kenapa kamu nggak lapor? Ipal menjadi satu, cuci ompreng jadi satu. Lah terus gimana? Berarti kan nggak punya steam. Airnya pakai apa? Sama kayak air pakai filter juga. Udah pasti aja gimana nggak keracunan, nggak bilang orang sakit perut. Ya, kalau turun saya sekarang udah tahu nih penyebabnya. Masa nggak pakai air galon? Cuci ompreng menjadi satu dan tidak ada steam. Lapnya aja Alamak, nggak ada parah ya. caranya. Menggunakan bukan air galon. Padahal selama ini 95% persoalan adalah E. coli di air, ya kan? Kamu lihat yang dalam 1 minggu besok saya kasih waktu. Dia beresin, dia ada steam, ada itu khusus sendiri dan tidak boleh lagi berdua. Berarti kalau yang di sini harus ada ipal. Ini major. Kalau ini major, udah harus udah pencucian ompreng sendiri, harus ini saya nggak tahu juga. Nggak tahu di mana letaknya, pokoknya harus ada cucian ompreng sendiri, ya. Kalau wakilnya sehat, guys. Dicerita bahwa 19.000 sapi dipotong tiap hari, tapi tidak pernah kita lihat daging di MBG. Maka dedek sekalian, kalau mau memperbaiki dirimu, tidak usah kau cari muka sama manusia. Tidak usah kau menjilat. Lebih baik kau tempa dirimu dengan ilmu, biar Allah yang tunaikan janjinya. Saya angkat derajatmu. Dengan catatan apa? 2 hal yang tidak bisa dipisah. Iman, ilmu. Karena kalau ada orang punya ilmu, tidak punya iman, bahaya, Pak. Bahaya. Kalau dia punya ilmu, cerdas menghitung, cerdas berdagang, cerdas berkali-kali, tapi tidak punya iman, maka MBG yang 10.000 pun masih dikorupsi. Kopok. Dicerita bahwa 19.000 sapi dipotong tiap hari, tapi tidak pernah kita lihat daging di MBG. Ini bahaya. Bahaya. Kalau tidak punya iman, maka orang berilmu kalau tidak punya iman bahaya. Maka Allah gandengkan ayat ini. Das'ad, Pak Rektor, Pak Polisi, Pak Menteri, Pak Presiden. Kalau kau mau mulia, 2 syaratnya. Ilmumu, imanmu. Karena kalau tidak punya iman, manusia bisa lebih bahaya daripada binatang. Betul sekali, Bapak. Betul sekali, Bapak.
Netizen bandingkan MBG dan harga makanan di Superindo hampir setara dengan MBG, namun rasanya dinilai jauh lebih enak. Bahkan, banyak yang menyarankan nih bahwa pihak seperti Superindo ini dilibatkan aja dalam penyelenggaraan MBG karena kualitas makanannya dianggap lebih menjanjikan dari segi rasa, kebersihan, maupun nutrisi. Perbandingan ini viral banget setelah netizen mengunggah foto paket bento Superindo yang dibanderol dengan harga Rp14.900. Dengan harga yang hampir sama dengan anggaran MBG, yaitu sekitar Rp13.000–15.000 per porsi, menu Superindo dinilai punya variasi lauk yang beragam, tampilannya lebih menarik dan porsinya jauh lebih mengenyangkan. Hal ini memicu kritik terhadap kualitas MBG yang belakangan ini dilaporkan mengalami penurunan, mulai dari makanan yang kurang segar hingga kasus keracunan di beberapa sekolah. Meski begitu, tidak semua setuju dengan perbandingan ini. Sebagian netizen menilai perbandingannya kurang adil karena Superindo punya teknik khusus untuk jual makanannya agar jauh lebih murah, sementara MBG seharusnya menyajikan makanan segar setiap hari. Terlepas dari pro dan kontra, perdebatan ini jadi pengingat bahwa kualitas makanan untuk program pelajar memang harus terus dievaluasi dan ditingkatkan. Betul. Jadi untuk vendor-vendornya juga, semoga amanah berkah ya. Ya wis lah, mau konon belah. Sing penting ya jadi skip iki video pertama, di like, di subscribe, di share. Jadi biar bisa berkembang kok kontennya. Oke, mau konon bae wis. Sing sehat, sing berkah, sing bagja uripe, sing selamat dunia akhirat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.